bisa ke deny, jauh head. Dia memang di pick tujuannya main pick off. Mereka nggak mau berhenti untuk ngasih nafas buat si Gibum. Oke. Walaupun si Gibumnya ya sempat ada nafas sedikit lah ya. Dia sempat jadi banyak banget itemnya. Tapi ujung-ujungnya kalau kita ngomongin soal bagaimana cara menutup untuk tim fight-nya, 14 menit aja cukup ternyata. 14 menit cukup, sebenarnya itu adalah satu momen yang cukup krusial untuk tim Famos. Mereka kehilangan Chibi. Aku nggak tahu kenapa selama perform 14 menit ini Chibi ini benar-benar underperform lah banget Profesor. Oke, Walaupun oke. Famos mendapatkan kemenangan, ini Ya. benar-benar berkat andil simbios Andil sistem, smooth, iya. sistem dari teman-temannya yang benar-benar Andil smooth, menutup seluruh kebolongan yang dilakukan Chibi. Sedangkan Sean. sebaliknya dari S2G itu dia. mereka masih tetap solid, tapi mereka terlalu overexcited untuk melakukan team fight. Nggak ada disengage, targeting mereka. Ya. Targeting Mereka juga sih. targeting mereka untuk team fight besar itu benar-benar miss. Mereka oke objektif, kita anggap mereka sangat baik. Dari moral laning phase, mereka bisa dapetin momentum di beberapa laning. Turret mereka bisa menangkan, sempat. Tapi ketika team fight besar mereka bingung siapa yang mereka akan pukul. Wah, Mereka itu nggak sih. tahu siapa lawan mereka. Pas banget lagi ya last hitnya tadi ya. Pixel dari ini birunya malah menuju ke orang yang berbeda. Ya, Bukan ke arah Chibi tapi ke arah dari Smooth. Sehingga ya targetingnya tentu akan sangat-sangat miss di sana. Sehingga walaupun sudah memiliki Malefic Gun, ada si Halberd juga di sini. Si Gibum belum cukup gitu loh menurutku untuk bisa menutup juga bagaimana lini depan yang begitu luar biasa dari tim Vamos. Dan memang jujur sepertinya aku melihat dari tadi ya Smoothnya bermain dengan sangat-sangat lancar sekali. Kayak tidak ada gangguan sama sekali. Dan sekalipun Smooth tumbang tadi pun terkena The Way of Dragon. Itu pun karena dia menggunakan sprint bukan menggunakan Purify. Dan salah satu yang membuat dia ini sangat-sangat mudah ditangkap adalah karena memang lawan match-up-nya itu bukan Hylo sebenarnya di XP. Tapi adalah Chow. Dimana Lunar berperan juga di sini untuk menjadi inisiator dan dari item juga memang sangat-sangat berbanding jauh ya untuk Nets yang dimana dia bisa menumbangkan lini depan dengan sangat mudah sekali. Tapi untuk si Gibum dia masih membutuhkan waktu walaupun ada penetration dan juga efek dari punish yang dimiliki oleh si Halberd dengan 8% tambahan. ya. Tapi untuk emblem terlebih dahulu nih, emblem yang dimana Master Assassin tapi dia agak sedikit nggak connect sama Chow-nya atau sama Hylos-nya sehingga membuat Master Assassin-nya kayak seolah percuma gitu loh. Ditambah lagi dengan respect dari Tenacity yang memiliki dari Nets, ini yang membuat dia cukup bertahan dari one-one Nah, situation itu. dengan adanya si Gibum. Dan poking satu persatu, damage yang diberikan terhadap seorang si Gibum di early game membuat dia agak cukup ke pressure dan bahkan 3 point kill ini cukup merugikan sekali. Oke, aku lihat dari tadi para pasukan dari tim S2G ini mereka targetingnya oke untuk segi objektif, targeting objektif ya. Oke, Iya. oke dia dapat purple dulu, muter atau flanking dapetin turret. Tapi ketika tim fight besar mereka belum tentu tahu apa yang harus dibarter. Itu tracknya ya. Selain targeting siapa point kill yang mereka harus targeting, mereka juga nggak paham gimana caranya barter saat ini. Karena si Gibum ada di laning, dari seorang Kazu langsung laning phase lagi, mereka nggak tukar barter kerugian mereka gitu. Ya, ini menurutku ya kayak kesalahan-kesalahan S2G ini terlalu lama landing aja sih. Iya. Si Gibum tuh sering banget show di bawah, Kazunya sering banget show di atas. Ya otomatis Begin sebagai mid lanernya udah pasti bakal gampang banget gitu loh untuk di pick off. Ya lihat aja sebagai mid laner dia yang biasanya di high ground nih. Yif ini tuh biasanya kayak kurang dari 35.000, kurang dari 30.000. Sekarang dia harus menerima damage yang banyak banget, 37.000. Berbanding terbalik dengan Valentina yang dimana Valentina kita tahu sendiri dia bukan tipikal hero high ground, dia bukan tipikal hero belakang. Dia tuh tipikal hero depan gitu loh. Jadi wajar kalau dia menerima 39.000 damage lebih. Dan memang ada perbedaan sedikit dimana kalau kita bandingkan ya dari Shorn nih. Yang dimana Shorn juga berperan sebagai jauh head, dia lebih punya damage juga. Makanya dia di sini juga menorehkan 26.000 damage, sangat berbeda dengan Pagu. Yang dimana Pagu hanya hero screening. Dan untuk Pagu sendiri ketika disandingkan dengan Shorn ya, tentu Shorn lebih bisa membuat movement yang beresiko gitu loh. Kita tahu jauh head lah dengan combo Flicker Ejector, itu udah combo classical banget. Dan dipadukan lagi dengan adanya Smooth yang bisa menutup team fight-nya juga. Jadi pick off di follow up dengan pick off gitu loh. So pick off-nya gak bakal berhenti. Sehingga Nets gampang banget untuk bisa memakan lini depannya. Dan memang dari tadi gak ada kendala sama sekali dalam pick off. Famos itu bener-bener kayak sekalinya ada misplay. Kayak yang Ranger Mas bilang tadi. Itu tuh misplay karena merekanya sendiri. Ya, Jadi bukan karena S2G yang bikin movement. Tapi ya karena Famos yang terlalu overextend, overexcited. Ya wajar lah menurutku mungkin. sama kita bakal menyaksikan MVP-nya. Ini antara Sorn atau yang lain dapat bahkan Warlord. Wah, Warlord. Warlord dengan ada crowd control dari Terrify yang dia sangat Terrifying-nya ya. on point keluarkan. Tapi Nah. Profesor, ini ketika back to basic ternyata menimbulkan hasil yang sangat maksimal.
Ya itu makanya pertanyaan aku, kenapa nggak dari awal aja? Kenapa nggak dari mereka mungkin, oh ini gampangnya aja Mas, kenapa nggak dari 0-1 atau 1 sama gitu loh. Iya, kenapa harus sekarang? Kenapa harus sekarang? Karena menurutku kalau misalkan dari 1 sama, mereka tuh masih bisa 2-1 dan 2-1 itu kan kemarin mainnya. Mereka tuh masih bisa melakukan eksplorasi tapi ya nggak jauh-jauh gitu loh dari matchnya ini. Dan menurutku kalau kita ngomongin soal matchless atau pemain-pemain mid laner yang tidak menggunakan mage, ya berarti harus ada salah satu core-nya atau junglernya itu yang bertipe magic damage. Jadi sumber magic damage itu tetap ada gitu loh. Namun jujur menurutku dengan adanya Warlord di posisi seperti ini dan dia juga membawakan Impure Rage, kayaknya emang di sini tujuannya dia bukan cuma sekedar mengadu sustainability, tapi dia juga ingin menjadi salah satu damage dealer yang bisa nge-follow up bagaimana Hayabusa dengan Sky Pierce-nya nanti. Oke, Profesor, kita akan lihat sedikit MVP highlight ya. Dimana kondisi saat ini memang first blood sudah dapatkan, tapi dengan targeting utama dari seorang Kagu di awal, ini sebenarnya agak cukup ngedistract waktu yang banyak. Dan kerugian yang dilakukan tim Famos, karena mereka terlalu fokus ke Pagu. Karena di arah mid to the late game, itu beda kasusnya. Dan aku benar-benar apresiasi apa yang dilakukan Son, dia selalu targeting untuk ejector ke arah belakang tuh ke arah Begin dan ngebuat dia benar-benar gak main game kali ini. Terus Warlord pinternya dari tadi dia ambil Glorious Pathway. Selalu, karena itu adalah ultimate yang paling bagus untuk digunakan saat ini. Dan ini nih misplay yang sempat terjadi dan boom, targetingnya menuju ke arah dari Smooth ketika Chibi sempat untuk menggunakan shadow-nya dalam 1 detik. Dan kesalahannya gak cuma 1 tapi kesalahannya 2 bahkan. Setelah Sigi Boom-nya tumbang, Kazu tiba-tiba melakukan invade ke area purple buff hingga akhirnya membuat lagi-lagi misplay terjadi dan Kazu belum sempat untuk memainkan cable Fanny-nya ketika berada dalam keadaan yang kalah seperti ini, ya udah langsung di endgame. yang dimiliki dari tim Famos. Iya. Mereka tahu semua tentang Chibi, mereka tahu semua tentang Nets, mereka tahu semua tentang Sun, dan mereka sangat tahu semua tentang Warlord. Tapi Smooth jarang banget terdengar. Karena kondisinya Smooth memang bisa dibilang sebelum-sebelumnya tidak cukup terlalu bersinar. Tidak terlalu bersinar. Tapi di M6 ini, dari game pertama bahkan sampai game yang kedua, walaupun kondisinya memang Chibi dapetin point kill dan mungkin nanti MVP-nya karena Chibi, tapi Smooth yang ngebuat itu semua terjadi. Game pertama Smooth, Glue-nya yang ngebuat Famos bisa dapetin kemenangan atas tim S2G. Dan game kedua Smooth yang ngebuat satu babysit bukan di laning dengan roamer, tapi babysit terhadap point kill jungle. Wah itu dia si junglernya datang ke XP di timing yang tepat. Selalu. Tinggal dapetin kill aja. Itu udah bener-bener jadi kenyamanan lah buat para jungler. Kan? Tinggal kayak BBB naik ke atas B. Nih lasit. Iya. Mati. Tumbang. Sky Pistol nyala. Anggap buang Petrify lah. Tuker sama dapat 1 kill. Ya udah pasti untung banget tuh. Buang Petrify dapat 1 point kill. Jungle dapat Sky Piercer. Kita menang laning. Dapat apa? Plating juga. Terlalu banyak. Keuntungan 1 bisa berbanding 4 bahkan sampai 5. Iya. Aku merasa kayak ini benar-benar kejawab banget lah dengan Cici pick yang mungkin tidak diekspektasikan. Yang awalnya mungkin untuk menahan ya bagaimana tebalnya Benedetta ketika melakukan zoning out. Tapi ternyata Benedettanya build damage. Langsung ada plot twist di sana sehingga Cicinya benar-benar jadi nothing di laning. Itu dia Profesor. Tapi sebentar kita akan mendengar interview di Malaysia. So let's go to Malaysia. International stage paved the way for a new generation of players. However, Turkey's S2G's journey in the M6 World Championship ends here today. Ladies and gentlemen, before anything else, I would like you all to give a round of applause to S2G. And in a count of 3, 2, 1, you guys may give your final bow. Thank you very much to S2G. We hope to see you guys come back stronger next year. Thank you very much. And of course, the team that still has a life in the Swiss stage. The home ground heroes. Give it up for Vamos, Nets, and Coach Babs. Hello, how are you guys? You guys okay? Good. Okay, Nets, let's start with you. How nervous were you? This is an elimination match. Were you nervous for today? No. No, not nervous. Because best of 3. Because best of 3s. So best of 1s, I'm pretty sure it was scary, but best of 3s, you guys got it in the bag. Okay, Nets, before the match started, we saw a quote from you saying that you took responsibility for your loss against CFU. Maybe you can share with us why is that so? Why do you feel like you were the reason why you guys lost?
You can answer in Tagalog, you can answer in English, it's okay. Nets has fever. Oh, That's Nets has why. Fever. Okay, Fever also can play really well. Now, Nets, I hope you get well soon, okay? Okay, now, Coach Pabs, despite facing an elimination match today, you guys went out and had fun on your off days. Other teams would be like practicing and whatnot. So, do you guys not feel pressured? The sport that we played is part of our weekly activities that can release our stress. So that's why even though we have packed schedule and we have received so much pressure because of this, it can be our one last ride, right? So yeah, we just focus on what we need to do today instead of not having fun. Yeah. Okay, since you said Nets is having fever, I'll leave all the hard questions to you, okay? Okay. Okay, Coach, I'm just gonna ask you, do you guys finally feel redemption after your loss against CFU? Today, winning today, this could mean that you guys have another day tomorrow. So do you guys actually feel redeemed now? Not really, because if you want to make a redemption arc or if you want to redeem something, we need to go to the knockout stage first. Yeah. I like that. Knockout stage is the goal, and hopefully even Axiata Arena, you know, it would be amazing. Nets, I said I will leave the harder questions to Coach Pops, right? But Nets, maybe you tell me something, okay? I heard you lost your lucky charm. What's your lucky charm about? I heard you lost it on the day one. Is that why you lost? Ching Ching. Chin Chin, ring. What ring is it? Onik Ching Ching. Onyx? Onyx ring is your lucky charm? How did you lose it? Dahilang di ka hotel. Hilang de ka hotel. He lost it at the hotel. I love it. He's a Filipino answering me in Malay. I love it. Now, is it the reason why you lost on day one? Maybe. Maybe. Mungkin. Mungkin. Mo sebab tu. Mungkin sebab tu. Maybe because of that. I love it. I really do. Okay, so now do you have a new lucky charm? Ada. Ada. What is it you have? Coach Pab. Huh? Coach Pops is your new lucky charm? So with Coach Pops, do you think you can go to knockout stage? Boleh? Boleh, can. Okay, now maybe Coach Pops, I'm just gonna, thank you Nets, you can move. No, don't go, just stay. I'm gonna just ask Coach Pops one last question, or maybe last two. Do you feel like your performance today was good? Our performance today, yeah, they are playing so well and they are playing how they are supposed to play. So yeah, I'm so happy with that kind of performance. Is this the Vamos that we will be seeing if you guys do qualify for the knockout stages? This is part of Vamos because when we play Hellcat, that is also Vamos. I love it. All the cheeky strats, all of it coming out. Okay, Coach Pops, final words to the fans who has come and support you guys. Full house today at IOI. Thank you. Okay. Okay. Thank you to all supporters that comes today, especially if you are from supporters for S2G and of course for Zavamos, family, bosses, and thank you so much for coming today and all of you guys that come here to cheer all of us. We really appreciate it and we hope you guys can continue supporting us. Thank you very much to Coach Pops and of course Nets. Congratulations on the win today. They live to see another day. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this best of 3 match against S2G. Wow, kehilangan barang yang dia sayangi itu Lucky charm. emang ini Prof. Sebenarnya apa bete. Karena Yes. kan kita anggap dia lucky charm, kita suka Benar, barang itu. benar. Terus hilang, itu mood sama pikiran tuh kemana-mana Prof. Iya, kayak kok bisa ya gua? Itu pasti nggak bakal bisa lancar mikir apapun Prof. Gua jamin. Ya, Kemarin ya. pas yang gue ngekes aja pas tas gue hilang, gue udah mikirnya udah tas gue doang. Oh, benar, udah bukan fokus ke apa yang lagi jadi, dilakuin jadi, nih. jadi ke distract gitu loh. Mana-mana gitu Apalagi pikirannya. player. Apalagi pemain yang Harus- sampai demam loh dia. Iya sampai demam udah Sampai wajar. demam, Jadi Nets. menurut Waduh. gue wajar. Tapi kita juga akan sebentar lagi melihat item build dan juga emblem yang akan dibahas detail dan dibedah oleh Profesor KB yang terhormat. Silakan. Ya boleh nih untuk item ya. Karena tadi ada Skypierce sebagai first item. Dan makanya hobi juga nih dari Chibi ya. Karena emang dia selalu membawakan Skypierce first item. Dia ingin mendapatkan point kill sebanyak mungkin. Dia ingin mendapatkan point kill dari dini. Dan memang tujuannya adalah untuk bisa memenangkan bagaimana match up team fight ya. Agar nanti ada gap nih antara damage yang dihasilkan dan juga damage output yang bisa diberikan antara kedua tim ini. S2G
Di satu sisi aku merasa si Gibum sebenarnya udah sangat cukup sih untuk ngomongin item, damage. Tapi sayangnya ketika kita ngomongin soal bagaimana momentum mereka di late game sampai si Gibum membuang flicker, aku merasa kayak di sini posisinya memang si Gibum lagi terlalu bernafsu untuk mendapatkan inner turret di bagian bottom lane sehingga tim Vamos ya mau tidak mau mereka yang lebih diuntungkan gitu loh ketika nantinya akan ada team fight besar dengan adanya Super Wave Minion. Dan memang kalau dari yang kita lihat di sini pemilihan Kari dari Nets cukup menarik karena memang sekarang kan tanker-tanker di EXP dan Roamer kan naik lagi nih. Jadi aku kayaknya nggak kaget sih kalau next time mungkin kita akan melihat Kari yang lebih mengerikan lagi dibandingkan dengan yang Nets sekarang. Karena memang item attack speed-nya dari Malefic Gun tuh udah sangat bersinergi lah ya dengan adanya efek dari Armor Buster-nya juga. Jadi dengan adanya penetration, dengan adanya golden staff, ini akan meningkatkan juga bagaimana daya dobrak dari Nets. Mungkin kalau Nets mau bikin 6 item pun, mau itu Windtalker, mau itu si Halberd, kayaknya oke-oke aja sih untuk di late game. Karena Nets juga di sini membawakan basic command emblem dan juga tenacity. Jadi kalau emang kalian merasa bahwa sekarang lagi ada perdebatan nih, ya kan, bagusan Master Assassin atau Weapon Master. Kalau misalkan di laning sebagai gold laner, mungkin jawabannya sekarang semua orang akan setuju lebih ke Master Assassin gitu loh. Karena memang untuk bisa ngebully di early game-nya dia lebih kuat. Tapi dengan adanya Tenacity otomatis ya early game-nya akan terjawab gitu loh. Bahkan sampai dengan di momen late game juga tentunya ketika HP kita di bawah 50%, efek dari Tenacity-nya akan meningkatkan bagaimana hybrid defense yang dimiliki oleh carry-nya itu sendiri. Dan untuk emblem fighter nih dari Smooth, karena emang dari awal dia membawakan Festival of Blood dan juga adanya Lethal Ignition otomatis membuat dari awal juga sebenarnya udah dapat spell vamp. Damage-nya pun seimbang loh dengan damage taken yang diberikan. Damage dealt-nya sama dengan 35.000 dibandingkan dengan Lunar yang 31.000, tapi penerimaan damage-nya jauh lebih banyak nih untuk Lunar sendiri karena memang dibandingkan dengan Pagu yang sampai dengan 106.000, tentu damage dari tim Vamos ini lebih jauh signifikan. Apalagi dengan Chibi yang bisa menciptakan 33.000 damage dealt karena ada efek dari Sky Pierce juga semakin gampang untuk mendapatkan instant kill. Dan memang itu yang membuat permainan dari S2G agak sedikit lebih tidak stabil ya di early game. Karena early game-nya mungkin terkejut kali ya, tiba-tiba kok udah ada Sky Pierce, tiba-tiba ternyata Chibi-nya langsung nge-build item tersebut tanpa harus ada sepatu. Sepatunya pun dijadikan item yang selanjutnya ya, itu adalah Magic Shoes. Jadi ya wajar aja kalau seandainya emang Chibi bisa menggoyahkan bagaimana keseimbangan kill dari awal. Dan MVP by GoPay akan jatuh ke tangan dari, kalau kata Ranger masih Kita lihat. Smooth. Gue sih smooth, apapun Ya. yang terjadi gue tetap smooth. Tapi walaupun Chibi dengan Walaupun poin Chibi. kill yang banyak, tapi tetap smooth MVP untuk saya, Profesor. Ya, karena pembuka jalan sih menurutku. Dia yang mulai semuanya. Dia yang memulai semuanya, dia yang memilih tim fight-nya seperti apa, dia yang membuat tadi sempat ada vengeance yang digunakan sehingga tentunya eksekusi dari Chibi akan jauh lebih manis. Dan itu yang sempat aku mention ya, dia bener-bener jadiin Magic Shoes-nya itu after Sky Pierce. Jadi bener-bener dia perayu banget untuk Sky Pierce, next itemnya dia langsung menuju ke arah dari Blade of Despair. Jadi ketika sudah memiliki item-item yang cukup dengan adanya Hunter Strike juga, ya wajar sih Hayabusanya bisa bermain dengan front to back. So kita akan melihat sedikit untuk MVP highlight-nya juga dengan emblem Warcry nih. Hayabusa yang memang sedang laris banget untuk digunakan nih emblem Warcry-nya. Dari awal game kita udah bisa melihat ya, dari level 3 dia udah bisa melakukan rotasi-rotasi cepat. Dan penggunaan Shadow-nya dia gak buru-buru. Yang paling terpenting emang menunggu bagaimana penggunaan dari skill lawan laning-nya. Itulah Cici. Dengan Vengeance kah? Dengan Curtain Call kah? Karena sering kali atau kerap kali kita melihat Smooth bener-bener malah coba buat ngebalikin keadaan dengan memaksa Chibi nih sebagai salah satu eksekutornya Shadow Kill Yes. yang berkali-kali digunakan. Tapi kita lihat juga di situ Profesor KB. Nih, udah. Nah, tinggal Tugasnya begitu aja. Iya. Itu yang udah langsung di-call Chibi atas, udah paling gitu. Dan ini agak cukup over menurut aku ya. Karena kondisinya kalau Profesor lihat di arah bottom lane tadi, nih, sempat ada dua hero yang sekarat dari tim S2G Esport. Iya. Dan tapi ini dia yang sempat kita mention ya, Petrify yang pertukarannya 1/3 gitu loh. Shorn yang emang udah low banget HP-nya harus ditukarkan dengan sangat-sangat buas sekali ya pertukarannya langsung 3 dan ini dia nih. Teamfight akhir yang membuat sebuah wipe out dan bahkan menciptakan momentum bagi tim Vamos untuk bisa langsung end game ketika minionnya masih ada di area mid lane.